Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015. Hari ini saya akan menjelaskan hmm, praktikum pneumatik modul 8, yaitu dasar interlocking 2 silinder. Lebih tepatnya menggunakan 2 silinder. Adapun yang pertama itu tujuan praktikum, di mana yang pertama yaitu memahami konsep dasar interlocking pada sistem pneumatik 2 silinder, yaitu bagaimana dua aktuator saling mengunci urutan geraknya agar sistem bekerja aman dan berurutan. Lalu yang kedua yaitu melatih kemampuan dalam menganalisis rangkaian pneumatik interlock agar dapat mencegah terjadinya konflik gerakan. Contohnya seperti misalnya ada 2 silinder bergerak bersamaan secara tidak diinginkan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dan mendesain, membaca, dan mensimulasikan ladder diagram untuk sistem pneumatik 2 silinder. Berikutnya ada dasar interlocking 2 silinder, yaitu di sini ada pengertian interlocking. Interlocking merupakan metode penguncian logika yang digunakan agar suatu aktuator hanya dapat bergerak jika kondisi tertentu terpenuhi. Pada sistem 2 silinder, interlocking memastikan bahwa satu silinder tidak bergerak sebelum silinder lain mencapai posisi yang diinginkan. Tujuan utamanya yaitu mencegah tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja sistem. Seperti yang ini, jadi dia akan memenuhi keadaan pertama dan mematikan yang kedua agar tidak adanya tabrakan mekanik dan menjaga urutan kerja sistem tersebut. Oke, selanjutnya yaitu peran dalam integrasi sistem. Interlocking memiliki peran vital dalam sistem pneumatik, terutama pada sistem yang menggunakan lebih dari satu silinder atau aktuator yang bekerja secara berurutan. Tujuan utamanya adalah mengontrol urutan kerja dan mencegah konflik gerakan antar aktuator sehingga sistem dapat bekerja aman, presisi, dan efisien. Berikut peran-perannya, yaitu yang pertama menjamin urutan operasi yang tepat, lalu mencegah gerakan yang berlawanan atau konflik mekanik, lalu selanjutnya menjaga keselamatan sistem dan operator yang bekerja, lalu yang keempat memastikan keandalan dan ketepatan proses, yang kelima menjadi dasar sistem kendali otomatis yang lebih kompleks, dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mendukung efisiensi energi dan umur komponen. Nah, sini merupakan dua gambar dari ladder diagramnya, di mana di sini ada sekitar 5 diagram. Nah, di mana untuk diagram ini sendiri, yaitu program ladder PLC tersebut menunjukkan dasar interlocking 2 silinder, di mana di sini ada 2 silindernya, yaitu silinder A dan silinder B. Silinder A yang ini dan silinder B. Nah, yaitu menggunakan push button serta timer untuk mengatur urutan geraknya. Nah, sistem hanya akan aktif ketika misal kondisi awal tersebut terpenuhi. Kemudian PBA atau push button A ini akan mengaktifkan silinder A untuk maju melalui interlock dan memastikan agar B tidak bergerak. Setelah A maju dan timer T000 selesai, output A aktif. Selanjutnya PBA menggerakkan silinder B. Selanjutnya PB akan menggerakkan silinder B maju, juga melalui interlock agar A tidak bergerak bersamaan. Lalu timer 0001 akan memastikan B maju dengan delay tertentu sebelum output B menyala. Setiap rangkaian aktuator saling mengunci atau interlock sehingga silinder A dan B tidak dapat maju pada waktu yang sama, mencegah adanya tabrakan mekanis serta menjaga urutan kerja yang aman dan terkontrol. Mungkin seperti ini bentuk ladder PLC-nya.
Oke, nah setelah ini saya akan melanjutkan ke demonstrasi rangkaian PLC-nya di JX Programmer ya. Baik, terima kasih. Baik, nah di sini kita akan mulai mendemonstrasikan membuat ladder PLC-nya. Oke, di sini untuk pertama kita masuk ke aplikasi yang namanya yaitu JX Programmer. Di sini langsung saja kita buat file baru. Buat saja tikum dua. Oke, nah di sini kita akan mulai. Jadi kita melihat di sini yang pertama yaitu kita membuat rangkaian untuk sistemnya terlebih dahulu seperti biasa. Sini pertama-tama itu untuk halamannya 0,00 di mana di sini untuk push button untuk menyalakan sistemnya. Lalu di sini kita membuat yaitu push button untuk tombol off. Selanjutnya lalu kita hubungkan ke sistemnya. Di sini alamatnya yaitu W00. Nah di sini yaitu sistem. Ya, kita sambungkan juga di sini untuk sistemnya. Oke. Nah selanjutnya kita akan membuat rangkaian silinder untuk menyalakan silindernya, yaitu rangkaian A dan rangkaian B seperti ini untuk yang A dan untuk yang B. Sini kita satu cek tar. Oke, untuk sistem lalu ini close contact untuk B satu atau untuk silinder B nya benar, kita cek. Oke, di sini alamatnya yaitu 3 B1. Oke, langsung kita hubungkan ke output benar push button A. Nah push button A ini oke, melalui push button A ini kita samakan push button A. Lalu kita buat rangkaian untuk push button B nya. Di sini kita membuat untuk B1 nya, B1 untuk PB untuk push button B nya itu yaitu 3 1. Lalu kita masukkan sistem, lalu agar PB agar silinder yang A tidak menyala saat dinyalakan, kita buat menggunakan close contact, di mana di sini yaitu masukkan alamat dari A1 seperti ini. Oke, langsung dilanjutkan ke
ini yaitu untuk push button 2 nya, push button B. Oke, sama. Maka di sini juga kita buat push button B. Oke, seperti itu. Langsung kita hubungkan. Nah, lalu menggunakan push button A dan push button B, kita akan membuat ladder timer untuk pengendali silindernya agar tidak bertabrakan. Nah, di sini pertama yaitu masukkan sistem push button A, push button B. Sistem sini untuk push button A, yaitu lalu untuk push button B kita menggunakan yang close contact. Push button B yaitu oke. Selanjutnya kita mengatur timernya di sini. Oke, sini timer maju oke, kita cek sebentar. Lalu kita membuat untuk output A nya atau pergerakan maju silindernya. Sini langsung saja kita hubungkan. Sini output sebagai output A. Oke, seperti ini. Lalu langsung kita buat PLC diagramnya yang ini. Oke. Sini kita buat halamannya, instruksinya yaitu tim halaman dengan hashtag 50 sebagai penanda 5 detik. Nah, timernya sudah jadi untuk yang A. Lalu kita buat untuk yang B sama. Oke, di sini kita menggunakan PB atau push button B agar tidak bertabrakan dengan push button A. Ini dulu untuk push button A nya kita buat close contact. Oke, kita juga buat timernya di sini. Nah, sini langsung kita hubungkan ke output B nya, dimana output B itu alamatnya di sini 100,08 sini sebagai output B. Oke, langsung kita bikin untuk timernya di sini. Oke. Sama menggunakan 50 timer maju B. Oke. Nah, sekiranya seperti ini bentuk ladder PLC nya, kita akan mencoba mensimulasikannya menggunakan online simulator yang ini. Oke, untuk pertama kita tunggu sebentar. Nah, di sini pertama kita nyalakan dulu sistemnya. Oke. Nah, untuk ini sistem sudah menyala. Lalu di sini kita akan menghidupkan untuk PBA terlebih dahulu agar silinder A-nya bergerak maju. Kita coba, dia akan menghitung selama 5 detik untuk membuat silinder yang A bergerak maju.
Dilihat di sini bahwa silinder B-nya tidak maju karena di sini push button B untuk push button B-nya dinonaktifkan. Lalu di sini bisa kita matikan terlebih dahulu. Nah, sini kita akan memajukan untuk silinder B-nya. Nah, di sini sama seperti silinder A, di mana silinder B ini maju tanpa bertabrakan dengan pergerakan silinder A-nya. Nah, oke, mungkin itu saja demonstrasi yang bisa saya tunjukkan pada video kali ini. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Nah, setelah sistematis seperti ini, semuanya selesai. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.